Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan materi model simulasi. Kali ini kita membahas simulasi Monte Carlo. Nah, adapun simulasi Monte Carlo atau diistilahkan juga sebagai sampling simulation atau Monte Carlo sampling technique. Nah, simulasi ini menggambarkan kemungkinan penggunaan data sampel dalam metode Monte Carlo, di mana juga sudah dapat diketahui atau diperkirakan distribusinya. Di simulasi ini kita menggunakan data yang sudah ada atau yang sebenarnya dipakai untuk simulasi untuk tujuan lain. Nah, ini beberapa contoh ya dalam penggunaan simulasi Monte Carlo. Yang pertama dibahas adalah ilustrasi pendekatan simulasi. Yang kedua, kasusnya adalah produksi suku cadang. Dan yang ketiga adalah dengan cara ekspektasi. Nah, kita lihat ilustrasi yang pertama, yaitu penggunaan simulasi. Kasusnya adalah sebuah toko sepatu memperkirakan permintaan sepatu perharinya menurut suatu pola distribusi. Nah, di sini kalau kita bicara tentang sepatu itu adalah datanya secara diskrit. Artinya nanti untuk menyelesaikan kasus ini kita menggunakan metode transformasi inverse. Nah, Ananda bisa lihat lagi pada materi sebelumnya bagaimana kita menentukan apabila data kita diskrit, untuk menentukan CDF-nya maka kita menggunakan metode transformasi inverse. Nah, sebagaimana di tabel yang ada, ya di sini di tabel 1 disampaikan distribusi permintaan. Nah, di sini permintaan itu kita urutkan menjadi 1 sampai 6, di mana permintaan per hari itu 4 pasang kita urutkan sebagai 1, 5 pasang sebagai 2, 6 pasang 3, 7 pasang 4, 8 pasang 5, 9 pasang 6. Dengan frekuensi permintaan di mana untuk 4 pasang ini adalah 5, sementara 5 pasang 10, 6 pasang itu 15, 7 pasang 30, 8 pasang 25, dan 9 pasang 15. Ini kita totalkan jumlahnya adalah 100, di mana tabel ini diketahui. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat tabel daripada fungsi kumulatif distribusi permintaan. Seperti yang telah disampaikan tadi, untuk menyelesaikan kasus ini, ya, maka kita gunakan sebagai data diskrit. Nah, sepatu itu dapat dihitung. Di langkah pertama, ya, ini kita misalkan sebagai random variate-nya. X sama dengan 1, ini X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5, X sama dengan 6, di mana X sama dengan 1 itu adalah untuk 4 pasang, X sama dengan 2 itu 5 pasang, X sama dengan 3, 6 pasang, X sama dengan 4, 7 pasang, X sama dengan 5, 8 pasang, dan X sama dengan 6 adalah 9 pasang. Nah, di sini masing-masing peluangnya bisa kita tentukan, ya. Itu adalah 0, untuk 4 pasang 0,05. Nah, datangnya 0,05 ini ya kita bisa lihat itu adalah permintaan dari 4 pasang itu 5, total semuanya 100, berarti 5 per 100, sehingga kita peroleh di sini adalah 0,05. Nah, begitu juga untuk 5 pasang. 5 pasang itu kita lihat datanya adalah 10, ya. Jumlah permintaannya 10, berarti 10 dibagi 100, maka kita peroleh adalah 10 per 100, 0,10. Nah, untuk 6 pasang, cara yang sama, kita lihat itu adalah 15, berarti 15 per 100, maka adalah 0,15. Nah, sampai selanjutnya kita dapatkan untuk yang 9 pasang atau X sama dengan 9, itu adalah 15, ya. 15, nah ini 15 per 100, berarti 0,15. Nah, setelah kita buatkan tabel atau kolom peluangnya, kemudian kita buatkan lagi CDF-nya atau fungsi kumulatif distribusinya. Nah, untuk CDF-nya kita melakukan metode transformasi inverse, ya. Nah, untuk yang pertama 4 pasang tetap nilainya adalah sebesar 0,05, ya. Nah, untuk X sama dengan 2 atau 5 pasang itu adalah 0,05 ditambah 0,10, berarti kita dapatkan 0,15.
Kemudian yang untuk 6 pasang atau X sama dengan 3 itu adalah penjumlahan daripada 0,05, 0,010 ditambah 0,15, berarti 0,30. Selanjutnya untuk 7 pasang adalah kita bisa menjumlahkan ini saja 0,30 ditambah 0,30 dapat 0,60, atau bisa kita jumlahkan dari awal X sama dengan 1, peluang X sama dengan 1, peluang X sama dengan 2, peluang X sama dengan 3, tambah dengan peluang X sama dengan 4, ya. Sampai nanti terakhir kita adalah mendapatkan CDF daripada X sama dengan 6. X sama dengan 6 artinya kita menjumlahkan 0,15 ditambah 0,85, di mana 0,85 ini adalah penjumlahan dari peluang X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, dan X sama dengan 5, ya. Nah, kita ada dapatkan sebaran fungsi kumulatif distribusinya. Nah, kemudian kita buatkan intervalnya lagi ya, untuk nilai RI-nya. Kita ada dapatkan tadi, ya, nilai-nilai dari fungsi distribusi kumulatifnya. Ini kita buatkan. Dan di sini adalah random number X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3, X sama dengan 4, X sama dengan 5, X sama dengan 6. Di mana X sama dengan 1 adalah untuk 4 pasang, X sama dengan 2, 5 pasang, X sama dengan 3, 6 pasang, X sama dengan 4, 7 pasang, X sama dengan 5, 8 pasang, dan X sama dengan 6 adalah 9 pasang, dengan masing-masing fungsi DF-nya seperti tabel sebelumnya. Ini, ya, kita salin. Kemudian kita buat intervalnya. Untuk X sama dengan 1 berarti 0 sampai 0,05. Ya, ini maksudnya 0 sampai 0,05. Kemudian untuk yang kedua X sama dengan 2 itu nilainya antara 0,05 ya, besar dari 0,05 sampai 0,15 ya. Atau di sini dibuatkan 0,06 sampai 0,15. Nah, untuk yang 6 pasang berarti mulai dari 0,16 tambah 1 dari sini ya sampai 0,30 ya. Kemudian untuk yang 4 pasang berarti 0,31 sampai 0,60. Kita ini, nah ini 0,60 ya. Harusnya yang disalin di sini adalah data dari 0,60. Kemudian untuk yang kelima berarti 0,61 sampai 0,85 ya. Nanti untuk X sama dengan 6 berarti di sini adalah 0,86 sampai 0,99 atau 1 gitu ya. Nah, sebenarnya kita dapatkan dari sini nih. X sama dengan 1 ya, itu untuk RI antara 0 sampai 0,05. Kemudian untuk 2, X sama dengan 2 adalah 0,05 sampai 0,15 ya. Kemudian X sama dengan 3 itu adalah besar dari 0,15, kecil sampai 0,30. Kemudian untuk yang X sama dengan 4 adalah 0, besar dari 0,30 sampai kecil sama dengan 0,60. Kemudian untuk yang X sama dengan 5 adalah 0, besar RI-nya itu besar dari 0,60 sampai kecil dari 0,85. Nah, sedangkan X sama dengan 6 adalah RI-nya itu antara 0,85, besar dari 0,85 sampai kecil dari 1, itu ya. Ya, setelah kita dapatkan hubungan antara CDF dengan random number, nah di sini misalkan kita bangkitkan bilangan acak 10 kali ya dengan menggunakan multiplikatif RNG A sama dengan 43, M sama dengan 1237 dan Z0 12357. Nah, kita peroleh di sini nilai R1 sama dengan 0,05, R2 0,57, R3 0,44 sampai nanti R10 0,28. Nah, nilai-nilai ini nanti kita bandingkan dia berada di RI yang mana. Nah, ini. Ya, kita lihat untuk R1. R1 itu nilainya 0,055. Nah, 0,055 itu berada di sini ya.
antara 0,30 sampai kecil dari 60. Berarti dapatnya adalah model keempat. Ya, ini X sama dengan 4. Ini kesimpulannya. Ya. Kemudian R2 kita dapat 0,57. Nah, 0,57 masih berada di antara RI besar dari 0,30 sampai 0,60. Maka masih di X sama dengan 4. Ya, cara yang sama kita lakukan terhadap R3 sampai dengan R10. Kita lihat R10 hasilnya 0,28. Nah, 0,28. Nah, berarti di sini ya antara RI antara 0 sampai 0,05. Berarti itu adalah X sama dengan 1 atau model ke 1. Nah, kemudian kita lihat di sini dari R1 sampai R10 dan keputusannya ia merupakan permintaan model yang keberapa. Nah, kita lihat yang paling sering muncul itu adalah model ke sepatu keempat. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Nah, berarti model sepatu yang keempat yang banyak diminati, artinya itu adalah sebanyak 7 pasang. Jadi rata-rata permintaan per hari dari toko tersebut adalah rata-rata 7 pasang. Ya. Nah, ini ya. Ini kalau dibangkit. Oke, mungkin itu saja dulu yang saya berikan untuk ilustrasi permintaan. Nanti kita lanjutkan lagi pada model yang berikutnya untuk simulasi Monte Carlo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.